Budi. Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok kimia kelas 11C3 hari ini akan melakukan praktikum perubahan laju reaksi. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Siwi Cahya Sawitri, absen 39 dari kelas 11C3. Perkenalkan, nama saya Ikut Tramarta Wiguna, nomor absen 16, kelas C3. Perkenalkan, nama saya Putri Rizka Putri Maharani, nomor absen 43 dari kelas 11C3. Perkenalkan, nama saya Made Ari Andika Narayana Mahendranata, absen 17 dari kelas 11C3. Perkenalkan, nama saya Ika Andika Wahdi Saputra, absen 12 dari kelas 11C3. Sebelum itu, pengertian dari laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk ke satuan waktu. Nah, untuk tujuannya adalah untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Adapun 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu ada suhu, yang kedua itu ada konsentrasi, luas permukaan, dan katalis. Nah, untuk selanjutnya di video ini kami akan melakukan 3 praktikum. Yuk simak videonya sampai akhir. Halo teman-teman semuanya. Jadi pada kali ini kami akan melakukan praktikum yang pertama, yaitu perubahan suhu terhadap laju reaksi. Bahan yang pertama itu ada pewarna makanan, baik clean, air panas, air suhu ruang, gelas ukur, 2 buah gelas plastik, dan sendok. Langkah-langkahnya, yang pertama kita masukkan air panas sebanyak 100 ml ke dalam gelas plastik. Sedangkan kita masukkan air suhu ruang ke dalam gelas plastik yang lainnya sebanyak 100 ml. Selanjutnya kita masukkan 3 tetes pewarna makanan ke dalam masing-masing gelas plastik. Setelah itu kita aduk pewarna makanan dalam gelas plastik hingga tercampur merata. Setelah itu kita masukkan 1 tutup botol baik clean ke dalam masing-masing gelas. Setelah itu kita tunggu selama 5 menit untuk melihat reaksinya. Nah, adapun kesimpulan dari percobaan pertama. Suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka akan menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumpukan yang terjadi semakin sering dan menyebabkan laju reaksi semakin besar. Yang kedua ada pengaruh luas permukaan. Adapun langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan 2 buah gelas, lalu masukkan 2 sendok makan cuka ke dalam masing-masing gelas. Selanjutnya, masukkan air pada gelas pertama dan kedua dengan takaran yang sama. Masukkan serbuk cangkang telur kasar ke dalam gelas 1 dan serbuk cangkang telur halus di gelas kedua. Lalu yang terakhir, hidupkan stopwatch selama 5 menit dan lihat reaksi yang terjadi. Kesimpulan percobaan kedua, luas permukaan sentuh dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi. Karena semakin besar permukaan bidang sentuh, maka tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi, sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Yang ketiga, ada perubahan konsentrasi.
Alat dan bahan percobaan yang ketiga itu, yang pertama ada 3 balon tiup, yang kedua itu ada 2 botol plastik kosong, yang ketiga itu ada baking soda, yang keempat itu ada sendok makan. Nah, yang terakhir itu ada cuka dapur. Langkah-langkah percobaan yang ketiga, yang pertama siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yang kedua masukkan 2 sendok makan cuka ke dalam botol, yang ketiga masukkan 1 sendok makan baking soda ke dalam balon berwarna putih, yang keempat sedangkan pada balon berwarna biru masukkan 1,5 sendok makan baking soda. Yang kelima, lalu rekatkan masing-masing balon pada ujung botol, lalu tuangkan baking soda secara bersamaan ke dalam botol. Yang keenam, laju lihat reaksi yang terjadi pada masing-masing balon. Kesimpulan dari hasil percobaan ketiga, perbedaan jumlah soda kue dan cuka dapat mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi suatu larutan semakin tinggi laju reaksi yang dihasilkan. Baik, sekian dari percobaan kami. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.